Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, saya Anissa Sekaryunita dari kelas AKS 5F. Untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Wahyu Pramesti, tugas tersebut ialah observasi dan membuat pembahasannya di video. Berikut sedikit video observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Santi. Mbak Santi ini memiliki usaha kecil, yaitu membuat keripik cumi-cumi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu. Ya, Usaha keripik cumi-cumi ini didirikan dari tahun berapa? usaha ini berdiri dari tahun 1983. Ini usaha turun-temurun atau Usaha turun-temurun, saya tinggal melanjutkan pasaran dari orang tua. cumi-cumi ini biasanya dipasarkan di mana saja? Di pasar, di toko-toko sekitar sini, ada juga sampai keluar daerah. Paling jauh sampai keluar Jawa, tapi waktu-waktu tertentu saja. Seperti bulan Ramadan. Ya, seperti hari raya Idul Fitri, liburan panjang, biasanya sampai keluar Jawa. Untuk modal pembuatan keripik cumi-cumi ini berapa? Dari alatnya sampai bahan. Untuk modal keseluruhan dari alat sampai bahan baku kurang lebih 10 juta. Untuk mesinnya saja kan 5,5 juta. Kemudian yang 5 juta untuk yang lain-lainnya sama bahan bakunya. Setiap hari dapat memproduksi berapa kilo? Setiap hari, kalau untuk hari-hari biasa 12 kilo. Untuk bulan Ramadan bisa sampai 20 kilo per hari. Adakah pasang surutnya? Ada. Contohnya ketika pandemi kemarin, kita sangat berpengaruh. Biasanya sehari kita dapat memproduksi 12 kilo. Saat pandemi kita hanya bisa 7-8 kilo. Tapi sekarang sudah mulai normal kembali. Kendalanya apa dalam usaha ini? Kendalanya pertama, karena ya kalau untuk alatnya pertama, kalau mati lampu itu kita harus libur karena mesinnya menggunakan listrik. Kedua, kenaikan bahan baku, apalagi menjelang bulan Desember seperti ini, biasanya harga minyak, telur, semua naik. Terigu, terutama minyak sama telur. Observasi dilaksanakan pada 10 November 2020. Topik yang dipilih adalah chapter 3. Chapter 3 berisikan perilaku biaya aktivitas. Lokasi observasi tersebut di Jagalan RT 18 RW 6 Kateguhan Sawit Boyolali. Untuk objek observasinya adalah UMKM pembuatan keripik cumi-cumi Mbak Santi. Dalam observasi kemarin, saya akan mengangkat atau menggunakan chapter perilaku aktivitas biaya yang akan menghitung metode tinggi rendah. Sementara sebelum itu kita harus mengetahui apa artinya biaya tetap dan apa itu biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhannya tetap konstan dan rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah itu tetap. Itu yang dinamakan biaya tetap. Sementara biaya variabel adalah biaya yang jumlah keseluruhannya
bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel itu akan naik jika keluarannya naik, dan biaya variabel akan turun jika jumlah keluarannya itu menurun. Data ini adalah data yang diperoleh dari observasi kemarin, data dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Kemudian, apa yang dimaksud dengan metode tinggi rendah? Metode tinggi rendah adalah suatu metode yang menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tertinggi dan terendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Berdasarkan data yang saya peroleh tadi, berarti dapat kita ambil mana titik tertinggi dan mana titik terendahnya. Titik tertingginya adalah pada bulan Mei, yaitu dapat memproduksi keluaran 450 kilo. Sementara titik terendahnya pada bulan Juli, yaitu 200 kilo. Untuk menghitung biaya variabel per unitnya, kita dapat menggunakan rumus biaya tertinggi dikurangi biaya terendah, kemudian dibagi dengan jumlah produksi tertinggi dikurangi jumlah produksi terendah. Tadi kita sudah mengetahui data-datanya. Untuk biaya tertingginya adalah 8 juta dan biaya terendahnya adalah 3.500.000. Kemudian keluaran produksinya yang tertinggi adalah 450 dan yang terendah adalah 200. Berarti 8 juta dikurangi 3.500.000 dibagi 450 dikurangi 200. 8 juta dikurangi 3.500.000 adalah 4.500.000. Kemudian dibagi 450 dikurangi 200 yaitu 250. 4.500.000 dikurangi 200 dibagi 250 adalah 18.000. Untuk menghitung biaya tetapnya menggunakan rumus biaya tertinggi dikurangi biaya variabel dikali biaya terendah. Biaya tertingginya tadi adalah 8 juta. 8 juta dikurangi biaya variabelnya kan 18.000 dikali biaya terendahnya 200. Berarti 8 juta dikurangi 3.600.000 yaitu 4.400.000. Itu biaya tetapnya. Untuk prediksi bulan Novembernya, kita prediksi keripik cumi-cumi Ibu Santi, Mbak Santi dapat memproduksi jumlah keluarannya adalah 300. Kita hitung ya berapa total biayanya dengan rumus 4.400.000 ditambah tadi kan biaya variabelnya 18.000, berarti 18.000 dengan prediksinya 300, berarti 18.000 dikali 300. 4.400.000 ditambah 5.400.000 adalah 9.800.000.